Pernah nggak lu foto mobil atau motor di jalanan? Kalau lu pakai mode shutter speed cepat, foto bakal kelihatan jelas posisinya di mana. Tapi di foto itu, benda kelihatan diam. Lu nggak tahu seberapa kenceng dia lari hanya dari foto doang. Sebaliknya, kalau lu pakai mode shutter speed lambat, fotonya bakal jadi blur. Lu bisa lihat efek kecepatannya yang ngebut, tapi lu nggak bisa nentuin posisi dia ada di mana. Itu mah masalah kameranya aja kali, Bre. Kalau pakai kamera yang lebih mahal harusnya bisa lebih jelas sih. Mungkin lo benar, ini cuma masalah efisiensi kamera. Tapi gimana kalau ternyata di skala partikel terkecil di semesta kayak atom dan elektron, hal ini bukan lagi masalah kamera yang jelek, tapi karena alam semesta memang melarang lu buat tahu keduanya sekaligus. Semakin lu tahu pasti posisi partikel, kecepatannya bakal makin hilang jadi misteri. Semakin lu tahu kecepatannya, posisinya semakin melacak kemana-mana. Kenapa ya? Ayo kita bahas. Biar gak pusing dengar rumus dan jargon aneh-aneh, coba kita pakai analogi gelombang air dulu. Bayangin, lu lagi di pantai dan ngelihat gelombang ombak panjang dan berulang-ulang. Lu bisa ngitung jarak antar gelombangnya dengan gampang kan? Artinya lu tahu panjang gelombang alias energi dan kecepatannya. Tapi kalau gua tanya, coba tunjuk satu titik spesifik di laut di mana lokasi pasti gelombang itu berada. Pasti bingung kan? Soalnya gelombang tersebar luas di sepanjang pantai. Sekarang bayangin lu nepuk air bak kamar mandi. Lu dapat gelombang singkat. Di sini lu bisa langsung nunjuk. Nah, itu lokasinya di situ. Tapi berapa panjang gelombangnya? Ya nggak ada, Bre. Orang cuma sekali tepuk. Intinya gini, gelombang yang lokasinya jelas nggak punya panjang gelombang yang pasti. Dan gelombang yang panjangnya jelas, lokasinya tersebar di mana-mana. Di dunia kuantum, elektron dan partikel kecil itu nggak cuma wujud bola padat, tapi juga punya sifat gelombang. Makanya hal aneh ini terjadi. Baru juga penjelasan sederhana, kepala gue udah kayak gue buka Mike Tyson, Bre. Ini baru kata pengantar, Mon. Nextnya masuk ke teori yang lebih rumit lagi. Konsep rumit ini dirumuskan sama fisikawan asal Jerman bernama Walter White. Maksud gua Werner Heisenberg pada tahun 1927. Dia bikin persamaan matematika yang kelihatannya simpel tapi bikin pusing ilmuwan sejamannya. Rumusnya kayak gini, delta X dikali delta P lebih dari sama dengan H per 2. Jangan tepar dulu gara-gara lihat rumusnya. Sini, gua terjemahin. Delta X itu artinya ketidakpastian posisi. Delta P itu ketidakpastian momentum. Simbol H cuma angka konstan yang super kecil di fisika. Inti dari rumus itu cuma satu. Kalau ketidakpastian posisi atau delta X bikin lu makin yakin dan mendekati 0, maka secara otomatis ketidakpastian kecepatannya alias delta P bakal membengkak menjadi tak terhingga. Lu nggak bisa ngebuat keduanya sama-sama 0 atau pasti secara bersamaan. Alam semesta melarang hal itu terjadi. Masih nangkap gak, Bre? Bre, kamu udah nyerah, Ci. Kita masuk ke bagian yang sering bikin kesalahpahaman. Banyak orang, bahkan beberapa buku pelajaran kuno bilang gini, oh partikel jadi tidak pasti karena saat kita mau lihat elektron, kita harus nembakin cahaya foton ke elektron itu. Nah, fotonnya nabrak elektron, makanya elektronnya kegeser dan kecepatannya berubah. Ini mitos. Konsep nabrak-menabrak itu namanya observer effect, dan itu bukan alasan utama ketidakpastian Heisenberg. Fakta sebenarnya jauh lebih mind-blowing. Ketidakpastian ini bukan karena mikroskop kita yang kurang canggih, dan bukan karena partikelnya tersenggol alat ukur. Tapi secara alaminya, partikel kuantum memang tidak memiliki posisi dan kecepatan yang pasti sebelum diukur. Jadi bukan kita yang nggak tahu, tapi fisika alam semesta di tingkat atomik emang dibikin random dan kabur dari sananya. Gua kagak terlalu paham sih, tapi jadi maksud lu itu posisi dan kecepatan partikel kuantum itu gak bisa dua-duanya kita tahu pastinya berapa. Karena semuanya udah hukum fisika dari sananya. Tapi gua masih gak ngerti. Terus teori ini gunanya buat apa sih? Oke deh, gua tahu teori tersebut keren, tapi dampaknya apa buat kita? Jangan salah, Bre. Kalau hukum ketidakpastian Heisenberg ini nggak ada, lu nggak akan bisa nonton video ini. Pertama, kenapa atom nggak runtuh? Di dalam atom, ada inti atom dan ada elektron. Kalau fisika biasa berlaku, elektron yang bermuatan negatif bakal ketarik dan nempel ke inti atom yang positif. Kalau itu terjadi, elektron bakal diam. Nah, kalau elektron diam, posisinya pasti dan kecepatannya pasti. Karena prinsip Heisenberg melarang hal yang terlalu pasti ini, elektron dipaksa terus bergerak liar dan nggak pernah bisa benar-benar nempel ke inti. Tanpa prinsip ini, semua atom di alam semesta bakal runtuh dan kita gak bakal pernah ada. Kedua, quantum tunneling. Gara-gara posisi partikel itu gak pasti, kadang ada kemungkinan kecil partikel tiba-tiba berada di seberang penghalang energi.
Kayak lu lempar bola ke tembok, tapi bolanya tembus ke kamar sebelah. Fenomena ini yang bikin matahari kita bisa terus bersinar, dan ini juga teknologi dasar yang bikin SSD di smartphone dan laptop lu bisa nyimpan data, foto, video lu tanpa kehapus. Wah, kepake juga buat SSD. Baru tahu gua. Lalu udah hidup, Mon. Iya, barusan respon. Jadi kesimpulannya, kepastian mutlak di dunia ini cuma ilusi skala besar. Semakin dalam kita ngelihat ke dasar alam semesta, semakin kita sadar kalau pondasi realitas kita dibangun di atas ketidakpastian. Kalau menurut kalian gimana? Agak merinding atau malah makin pusing? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau lu suka video ini, jangan lupa pencet tombol like, share ke temen lu yang si paling fisika, dan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya.